dan arti atau mengapa sholat Jumat dinamakan Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada malam ini kita membaca bab yang ke-26, Babu Al-Jumu'ah, bab salat Jumat. Orang Arab biasa membaca Al-Jumu'ah, mimnya dikasih harokat dhammah, Al-Jumu'ah. Ada lagi orang Arab juga biasa membaca Al-Juma'ah. Ada lagi orang Arab biasa membaca Al-Jum'ah. Jadi tiga-tiganya itu memang adalah biasa dipakai oleh orang Arab. Jumu'ah, Jum'ah atau Juma'ah. Ya, tiga-tiganya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan arti atau mengapa sholat Jumat dinamakan Jumat. Berkata para ulama, salah satu sebabnya adalah lijtima'in nasilah, karena orang jumu' di dalamnya. Orang jumu' itu artinya berkumpul di dalamnya. Makanya disebut dengan Jumu'ah. Ya, kalau bahasa Arabnya berkumpul itu ijtama'a yajtami'u. Kalau mengumpulkan jama'a yajma'u. Nah, ini dari kata itulah akhirnya diambil Jumu'ah. Ya, salat Jumu'ah, karena orang-orang berijtima', berkumpul di dalamnya. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan mengapa disebut dengan Jumu'ah? Karena lima jumi'a fiha minal khair. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Nah, mengapa Jumat dinamakan Jumat? Karena di dalamnya jumi'a, dikumpulkan di dalamnya kebaikan-kebaikan. Dikumpulkan di dalamnya kebaikan-kebaikan. Ada riwayat Imam Ahmad dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Salman, hal tadri ma yaumul Jum'ah?" Wahai Salman, apakah engkau mengetahui
apa itu hari Jumat. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, huwa alladhi jama'a fihi abuka aw abukum. Qala la, walakin lilijtima'i an-nasi fihi. Yang artinya, kata Salman, kenapa disebut Jum'ah? Karena terkumpulnya nenek moyangmu, yaitu Adam dengan Hawa. Maka disebut dengan Jum'ah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukan karena itu. Bukan karena terkumpulnya Adam dan Hawa ya di hari Jumat, maka hari Jumat dinamakan Jumat. Bukan. Tetapi karena ma min rajul yatatahharu yaumal jum'ah kama umirtum yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal jum'ah fayaq'ud hatta yaqdiya salatah illa kana kaffarah lima qablahu minal jum'ah. Tidaklah seorang muslim bersuci pada hari Jumat, yaitu mandi besar, berwudu sebagaimana yang diperintahkan, lalu pergi ke masjid dari rumahnya sampai datang sholat Jumat, lalu dia duduk sampai setelah selesai sholat Jumat. Maksudnya dia ikuti kegiatan-kegiatan sholat Jumat, melainkan perbuatan itu adalah penghapus dosa sebelumnya sampai hari Jumat yang sebelumnya. Jadi satu pekan penghapus dosa. Nah, makanya hari Jumat dinamakan Jumat lima jumi'a fiha minal khair, karena dijamak, dikumpulkan di dalam hari Jumat itu kebaikan. Ya. Kemudian juga orang Arab jahiliyah dahulu tidak menamakan hari Jumat dengan Jumat, tapi mereka menamakan Al-Arubah. Ya. Al-Arubah. Jadi hari Jumat disebut dengan Al-Arubah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh As-Suhaili, seorang ulama, wa awwalu man samma al-arubata al-jum'ah Ka'ab ibnu Lu'ay. Yang artinya yang pertama kali menamai hari Jumat ya dengan nama hari Jumat yang asalnya adalah Al-Arubah, ini adalah Ka'ab ibn Lu'ay. Ka'ab ibn Lu'ay ini adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab ini yang pertama kali menamai Al-Arubah menjadi hari Jumat. Asalnya orang Arab jahiliyah sebelum itu menamai hari Jumat dengan Al-Arubah. Menamai dengan apa? Al-Arubah. Kemudian dirubah menjadi Al-Jum'ah. Yang pertama kali menamai adalah kakek Nabi yang ke-6 apa tadi? Ke-7. Ya, ke-7. Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah Quraisy. Fihir ini namanya Quraisy. Ya. Jadi kakek Nabi yang ke-7 yang menamai hari Jumat dengan hari Jumat. Asalnya namanya apa tadi? Al-Arubah. Al-Arubah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan memang kebiasaannya orang-orang Quraisy di hari Jumat itu berkumpul. Kemudian ada yang berkhutbah, ya, ada yang mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman ada Rasul dan seterusnya. Ya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari agung di dalam agama Islam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan sebagai nama surat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah.
Nah, di sini mimnya pakai dhammah, Jumu'ah. Wahai orang yang beriman, jika dipanggilkan sholat pada hari Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwa hari Jumat hari afdal karena disebutkan di dalamnya, di dalam Al-Quran namanya. Saya rasa tidak ada nama lain dari nama-nama hari kecuali Jumat saja yang dinamai. Al-Itsnain hari Senin, Ats-Tsulatsa hari Selasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, As-Sabt, Al-Ahad. Belum ada nama-nama hari selama 7 hari itu yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali hari Jumat. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Kemudian pada ikhwah, termasuk daripada keutamaan hari Jumat adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syams, yaumul Jum'ah." Hari yang paling mulia terbit matahari pada hari itu adalah hari Jumat. Jadi setiap pekan kita mendapati hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Ya. Fihi khuliqa Adam. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Ini termasuk keistimewaan hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Di dalamnya Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di dalam hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Dan tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, ini menunjukkan keistimewaan hari Jumat. Kemudian di sana ada hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, sambungan dari hadis tadi, wa fihi tiba alaih. Di dalam hari Jumat juga Nabi Adam diberi taubat atas perbuatannya. Nabi Adam makan buah khuldi, ya, kemudian akibatnya beliau dikeluarkan dari surga. Lalu beliau diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat, dan itu di hari Jumat. Wa fihi mat, dan di dalam hari Jumat Nabi Adam alaihi salam meninggal. Wa ma min dabatin illa wahiya musikhatun yaumal jum'ah min hini tusbih hatta tatlu'a syamsu syafaqan minas sa'ah illal jin wal ins. Dan tidaklah ada hewan yang melata di atas muka bumi ini melainkan dia musikhah. Apa makna musikhah? Yaitu mendengarkan di hari Jumat. Maksudnya mendengarkan apa yang disampaikan. Min hini tusbih, dari mulai terbit pagi, terbit fajar, hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit, syafaqan minas sa'ah ila al-jin wal ins. Ya. Kecuali jin dan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa ada setiap makhluk itu di hari Jumat, di pagi hari mendengar keistimewaan hari Jumat. Kecuali jin dan manusia. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Hakim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Hari paling utama adalah hari Jumat. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis tapi palsu ini hadisnya. Saya sebutkan agar tahu bahwa ini palsu. Yaitu al-jumu'atu hajjul fuqara wa idul masakin. Hari Jumat itu hajinya orang miskin dan hari rayanya orang kaya, orang fakir. Hajinya orang fakir, hari rayanya orang miskin. Nah, ini palsu ini hadis. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
termasuk daripada keistimewaan hari Jumat juga adalah hari Jumat hari khusus yang diagungkan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi diberi hari Jumat untuk diagungkan, mereka tidak mengagungkannya. Malah mereka mengagungkan hari Sabtu. Orang Nasrani disuruh mengagungkan hari Jumat, mereka tidak mengagungkannya. Malah mereka mengagungkan hari Ahad. Nah, ini riwayatnya ya. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna sabiqun, baida annahum utul kitab min qablina." Kami adalah manusia yang paling terakhir, tetapi kami manusia yang paling pertama di dalam sisi pahala. Ya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka orang-orang ahlul kitab sebelum kita diberikan Alkitab. Wa ataina wa utinahu min ba'dihim. Dan kami diberikan kitab setelah mereka, setelah ahlul kitab. Fahadha yaumuhumul ladzi furidha alaihim. Ini adalah hari yang diwajibkan atas mereka. Fakhtalafu fi, tapi mereka berselisih atasnya. Padahal mereka wajib mengagungkan hari Jumat. Mereka berselisih darinya. Fahadanallahu lahu fahum lana fihi taba'. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk hari Jumat itu. Maksudnya Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengagungkan hari Jumat. Ya, fahum lana fihi taba'. Maka orang-orang ahlul kitab meskipun dia sebelum kaum muslimin, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti kaum muslimin, yaitu mengagungkan hari Jumat. Fal yahudu gadan wan nasara ba'da gadin. Kaum Yahudi mereka mengagungkan gadan setelah hari Jumat, besok setelah hari Jumat yaitu Sabtu. Sedangkan Nasrani mengagungkan lusanya yaitu hari Ahad. Nah, ini keutamaan hari Jumat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum salat Jumat? Ya, maka jawabannya adalah hukum salat Jumat wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Ya, dan kewajiban ini wajib bagi laki-laki yang merdeka, yang sudah baligh dan berakal. Ya, ini adalah kewajiban sholat Jumat. Bagi wanita tidak wajib, bagi budak tidak wajib, bagi laki-laki yang wajib. Adapun dalil dari Al-Quran tadi yang ayat saya bacakan tadi surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, "Fas'au ila dzikrillah." Maka berusahalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Artinya pergilah ke masjid untuk sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Nah, adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya salat Jumat, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarih. Mereka berdua, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, kedua-duanya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berkhutbah di tiang-tiang mimbar. Apa sabdanya? La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Artinya kerjakanlah sholat Jumat, jangan sampai tidak mengerjakan. Au la yakhtimannallahu ala qulubihim. Atau kalau tidak mau sholat Jumat, Allah akan tutup kalbu mereka. Ya, susah menerima nasihat, keislaman. Ya, Allah tutup untuk mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka benar-benar termasuk dari orang-orang yang lalai. Ini dalil tentang wajibnya
sholat Jumat. Ya. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yakhtalifuna 'anil Jum'ah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang-orang yang tidak ikut sholat Jumat. Jadi dari mulai dahulu ada yang tidak ikut Jumatan, itu dari mulai dahulu itu. Dari zaman Rasulullah SAW ada yang tidak ikut sholat Jumat. Kata Rasulullah SAW, laqad hamamtu, sungguh aku bertekad, an amara rajulan yusalli bin nas. Aku suruh seorang jadi imam, ya, agar mengimami manusia. Thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Lalu aku pergi ke rumah-rumah, aku bakar rumah-rumah orang tersebut yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak sholat Jumat. Tidak mungkin membakar sebuah rumah kalau seandainya meninggalkan sesuatu yang sunnah. Ya, ancaman siksanya keras, dibakar rumahnya karena dia meninggalkan kewajiban. Kalau dia meninggalkan kesunahan tidak mungkin. Dia dihukum dengan berat. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin lebih dalami lagi tentang sholat Jumat ini. Adapun dalil, kalau tadi sudah dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah SAW, dalil dari ijma', ya, dalil dari ijma'. Sebentar. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, al-aslu fi fardhil jum'ah al-kitabu was-sunnatu wal-ijma' wa ajma'al muslimuna ala wujubil jum'ah. Yang artinya asal di dalam sholat Jumat wajibnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ya. Dan para kaum muslimin berijma tentang wajibnya sholat Jumat. Nah, ini berdasarkan ijma yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ya. Kemudian juga berdasarkan ijma yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir. Ya. Wa ajma'u ala anna al-jum'ah wajibah ala al-ahrar al-balighin al-muqimin alladhina la 'udhra lahum. Dan para ulama bersepakat bahwa sholat Jumat wajib bagi yang merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak. Yang baligh, muqim, tidak safar. Dia muqim, tidak sedang safar. Yang tidak ada alasan boleh meninggalkan sholat. Nah, ini wajib bagi mereka yang seperti itu. Nah, taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada siapa yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Tidak diwajibkan sholat Jumat atas orang yang sakit, anak kecil, dan perempuan. Tidak diwajibkan sholat Jumat atas orang yang sakit, anak kecil, dan perempuan. Dan ini berdasarkan ijma. Para ulama rahimahumullahu ta'ala, di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir. Wa ajma'u annahu laysa 'ala sabi jum'ah. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada kewajiban Jumat atas anak kecil. Atas anak kecil.
Kemudian beliau juga berkata, wa ajma'u annahu la jum'ata 'alan nisa. Dan para ulama juga berijma' bahwa tidak ada salat Jumat bagi para wanita. Nah, ini. Kemudian beliau juga mengatakan wa ajma'u 'ala annahunna in hadarna al-imama fa shallaina ma'ah anna dzalika yujzi'una anhunna. Para ulama juga berijma' kalau ada seorang wanita ikut salat Jumat maka sah salatnya dan gugur kewajiban zuhurnya. Kalau ada perempuan ikut salat Jumat. Ya. Kemudian berkata Imam Ibn Rushd rahimahullah, fala tajib ala imra'ah wala ala marid bittifaq. Tidak wajib salat Jumat bagi seorang wanita atau orang yang sedang sakit dengan kesepakatan para ulama. Sakit di sini maksudnya tidak sanggup ke masjid ya. Kalau cuma sakit kepala sedikit-sedikit, ya wajib tetap ya. Ya. Berkata Imam An-Nawawi, ulama dari mazhab Syafi'i, wala tajib 'ala imra'ah bil ijma'. Tidak wajib salat Jumat atas wanita dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Nah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin runut, yang wajib sholat Jumat adalah laki-laki, merdeka, baligh, berakal, mukim. Ya, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, mukim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Salat Jumat wajib atas setiap muslim illa arba'ah, kecuali 4 orang. Abdun mamluk, budak yang diperjualbelikan, imra'ah, wanita, au sabi, anak kecil, au marid, yaitu orang yang sedang sakit, yang tidak sanggup untuk pergi ke masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau orang buta, wajib enggak dia ke masjid? Maka wajib bagi orang buta untuk sholat Jumat di masjid jika mempunyai penuntun. Jika mempunyai penuntun. Dan ini madhab jumhur, mayoritas para ulama. Madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, dalilnya keumuman ayat tadi, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika dikumandangkan untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah pergi ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini umum, mau dia buta, enggak buta, tetap wajib. Ya, seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu barang siapa yang wajib atasnya sholat Jumat, lalu dia sholat zuhur sebelum habisnya sholat Jumat, sah atau tidak sholat zuhurnya? Maka jawabannya adalah tidak sah sholat zuhur bagi siapa yang wajib atasnya sholat Jumat sebelum sholat Jumat. Jadi kalau ada orang sebelum sholat Jumat, dia sholat zuhur dulu.
maka tidak sah sholat zuhurnya. Ya, tidak sah sholat zuhurnya. Tapi wajib baginya untuk mengerjakan sholat Jumat. Kalau seandainya dia muslim, baligh, berakal, muqim, merdeka, laki-laki. Ya. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah apakah wajib atas seorang budak untuk mengerjakan sholat Jumat? Maka wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah tidak wajib sholat Jumat bagi budak laki-laki atau bagi budak yang ingin memerdekakan dirinya, ya, atau bagi mudabbar. Mudabbar itu budak yang kalau mati majikannya dia merdeka. Jadi perjanjiannya begitu. Kalau mati majikanku dia merdeka. Makanya si budak berdoa terus, mati ya Allah, mati ya. Nah itu dia. Jadi wallahu alam, budak tidak wajib untuk sholat Jumat. Baik budak yang diperjualbelikan atau budak namanya mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang sedang melunasi dirinya. Dia bayar kepada majikannya. Harga saya sekian miliar, nih saya bayar. Nanti dia kerja lagi, dia bayar. Itu namanya mukatab. Ya, ada lagi yang namanya mudabbar. Mudabbar itu kalau majikannya mati, maka dia merdeka. Perjanjiannya seperti itu. Baik. Wajibkah sholat Jumat atas seorang yang di luar daerahnya? Ya, maka jawabannya adalah wajib sholat Jumat bagi siapa yang mendengar azan meskipun dia di luar daerahnya. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama. Wajib sholat Jumat meskipun dia di luar daerahnya, asalkan dia mendengar azan. Ya, dan ini mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya ayat tadi Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka pergilah ke masjid untuk berzikir, yaitu untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat tadi menunjukkan kelaziman bagi siapa yang mengerjakan salat Jumat. Baik. Tadi kita katakan perempuan, budak, laki-laki, anak kecil tidak diwajibkan sholat Jumat. Musafir juga demikian, tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya. Musafir juga demikian, tidak diwajibkan sholat Jumat. Taib. Kalau tidak diwajibkan sholat Jumat, lalu dia ngapain? Maka jawabannya adalah bagi yang tidak wajib sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Ya, maka dia adalah sholat zuhur. Bagi yang tidak wajib sholat Jumat seperti siapa tadi? Anak kecil, perempuan, budak. Ya, maka ini orang-orang wajib sholat zuhur. Ya, wallahu a'lam. Nah, kita baca sekarang hadisnya yang pertama, yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang mendapatkan hari Jumat, maka hendaklah dia mandi. Nah, ini berarti permasalahan mandi di hari Jumat, ya. Baik. Hukum mandi di hari Jumat. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama dan pendapat yang kita kuatkan adalah wajib bagi siapa yang mandi di hari Jumat untuk mandi. Bagi siapa yang diwajibkan sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Ini hukum diambil, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hukum mandi sholat Jumat terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, sunnah ini pendapat jumhur. Di antaranya mazhab fikih yang 4. Ya, di antaranya mazhab fikih yang 4. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini gimana Ustaz menghadapinya? Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan dia wajib mandi hari Jumat, ada pendapat ulama yang mengatakan dia sunnah, dan sunnah ini jumhur ulama. Mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi yang mengatakan wajib ini dalilnya lumayan kuat. Man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. Siapa di antara kalian datang hari Jumat, maka hendaklah dia mandi. Di situ ada perintah, maka hendaklah dia mandi, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, sedangkan jumhur kenapa jadi sunnah ini Ustaz? Maka jawabannya para ikhwah, kalau kita lihat ayat Al-Quran, kata jumhur nih, di surat Al-Jumu'ah ayat 9, nggak ada mandi dulu. Wahai orang beriman, jika dimandangkan azan, maka hendaklah kalian pergi sholat Jumat. Nggak ada disebutkan mandi. Makanya hukumnya sunnah kata jumhur para ulama, ya. Kemudian juga berdasarkan hadis, man tawadda, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia perbaiki wudunya, perbagus wudunya, thumma atal jum'ah fastama, lalu dia datang ke masjid dan dia mendengar khutbah, enggak disebutkan di sini mandi. Dia cuma berwudu lalu mandi, lalu pergi ke masjid. Wa ansata, dan kemudian dia mendengarkan khutbah dan berusaha memahami khutbah tersebut, ghufira lahu ma baina al-jum'ati wa ziyadat salasati ayyam. Maka diampuni dosanya, ya. Diampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat dan ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalilnya apa? Di sini orang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu lalu datang Jumat aja, nggak diperintahkan untuk mandi. Nah, ini para ikhwah. Jadi jumhur ulama sekali lagi mengatakan dia sunnah. Dia apa? Sunnah mandi. Nah, taib, bolehkah menggabung antara mandi sholat Jumat dengan mandi junub? Mandi sholat Jumat dengan mandi junub. Maka jawabannya adalah sah mandi salah satu dari 2 mandi tersebut untuk niatan dengan 2 mandi tersebut. Sah. Misalkan ada junub, ada ingin sholat Jumat. Maka dia pilih mandi junub. Dan itu sudah mencukupi mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Apa kaedahnya Pak menggabungkan 2 niat dalam satu pekerjaan? Apa kaedahnya? Kaedahnya adalah yang pertama, ibadah tersebut adalah ibadah tersendiri. Bukan ibadah ikut sebelumnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
boleh menggabung antara mandi junub dengan mandi sholat Jumat. Tapi yang diniatkan apanya? Ya, dua-duanya boleh. Junub dan Jumatan dia niatkan, atau yang kedua junub saja. Ya, diperbolehkan. Taib. Nah, ini sering terjadi. Barang siapa yang mandi sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, tapi dia belum berniat untuk mandi junub, nggak ada niat, meskipun basah tapi nggak berniat, maka jawabannya tidak sah mandi sholat Jumatnya atas mandi mandi junubnya. Jadi harus dua-duanya diletakkan apa? Niatnya. Mandi sholat Jumat, mandi dalam keadaan junub, ya bersih dari junub. Nah, apakah mandi hari Jumat itu karena harinya atau karena sholatnya? Karena hari Jumatnya kita mandi sebelum sholat Jumat, atau karena sholatnya? Mana yang lebih kuat? Maka jawabannya ikhtilaf di antara para ulama. Ya, pendapat yang kita kuatkan adalah mandi hari Jumat karena sholat Jumatnya. Karena apa? Sholat Jumatnya. Dan masuk waktu kebolehan mandi dari mulai terbit fajar. Jadi subuh itu sudah boleh mandi tuh. Karena bukan harinya yang kita mandii, tetapi apa? Mau sholat Jumatnya. Nah, ini pada ikhwah. Jadi boleh mandinya pas subuh langsung mandi? Jawabannya boleh. Ya, asalkan dengan niat. Mungkin kisahnya seperti yang tersebar di tengah kaum muslimin, ibadah malam Jumat. Nah, ibadah malam Jumat. Nah, sampai subuh belum mandi. Kena aku mandi pulang lah jam 10. Mah koler lalu basah. Ya, akhirnya dia mandi sekalian, mandi junub dan mandi sholat Jumat. Maka siapa yang mandi junub harus berniat mandi junub. Kalau enggak tidak terangkat junubnya. Dan harus berniat itu mandi sholat Jumat juga agar memenuhi kesunahan menurut pendapat jumhur atau kewajiban menurut pendapat sebagian ulama. Nah, bisa dimaklumin ya. Nah, baik. Kita bolehkah bertayamum bagi siapa yang tidak mendapati air atau tidak dapat menggunakan air pada hari Jumat sebagai pengganti mandi sholat Jumat? Nah, boleh enggak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang tidak mendapati air atau dia tidak sanggup memakai air karena sakit, maka dia tidak bertayamum. Ya, maka dia tidak bertayamum. Lalu bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Ya sudah, berarti dia sholat Jumat dengan tayamum. Nah, permasalahan selanjutnya, waktu mandi sholat Jumat kapan?
Waktu mandi sholat Jumat. Waktu mandi sholat Jumat dimulai dari terbit fajar hari Jumat. Dan yang paling afdal adalah ketika pergi ke sholat Jumat. Ketika mau pergi, nah itu paling afdal. Ya, agar masih kecium bau sabunnya, bau minyak wanginya. Jadi kalau mandinya pas subuh, nah itu sudah berkeringatan sampai siang. Ya, nah ini para ikhwan. Nah, ya itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu alam, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah, dah? Silakan. Waalaikumsalam. Apakah boleh sholat zuhurnya pas azan, tidak menunggu sholat Jumat? Seperti apa? Bagi mereka yang tidak diwajibkan sholat Jumat, seperti anak-anak, perempuan, orang sakit dan safar, apakah boleh sholat zuhurnya pas azan atau pas masuk waktu? Ya. Demikian. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sholat tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, apakah disyaratkan dia sholat Jumatnya setelah imam atau sebelum imam sholat Jumat? Sholat zuhurnya. Apakah setelah orang Jumatan atau sebelum orang Jumatan? Nah, jawabannya adalah sebentar. Barang siapa yang tidak wajib sholat Jumat, seperti musafir, orang sakit, perempuan, budak, dan seluruh orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat, falahu an yusalliya zuhra qabla salatil imam. Maka boleh baginya sholat zuhur sebelum sholat imam. Berarti imamnya lagi khutbah tuh. Imamnya lagi apa? Lagi khutbah. Dia boleh sholat zuhur meskipun imamnya belum sholat Jumat. Ya. Ala an takuna shalatum ba'da dukhuli waqti zuhur. Ingat, imam naik ke atas mimbar sudah masuk waktu zuhur, baru boleh. Ya. Karena ada beberapa mazhab yang mengatakan imam naik ke atas mimbar sebelum zuhur. Sebelum waktu zuhur. Nanti kan pas waktu zuhur sudah selesai khutbah, baru langsung sholat. Nah gitu. Ya. Tetapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah bahwa siapa yang tidak diwajibkan atasnya sholat Jumat, seperti orang musafir, orang sakit, orang perempuan, budak, dan seluruh orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat, maka dia boleh sholat zuhur sebelum sholatnya imam. Sholat zuhur boleh, ya, dengan syarat, apa tadi syaratnya? Sudah masuk waktu zuhur, gitu ya. Sudah masuk waktu zuhur. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah kebanyakan pendapat para ulama. Dan ini dihikayatkan ijma' para ulama atasnya. Hikayat itu berarti tidak kuat, tetapi para ulama bersepakat bahwa tidak
siapa yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, dia boleh sholat zuhur meskipun imam belum mulai. Pas rumahnya di samping masjid. Ya, perempuan kedengaran khutbahnya lawas pulang. Hendak memasak kayak apa? Akhirnya sholat zuhur dulu. Ya, sholat zuhur. Meskipun si khatib dan imam belum selesai sholat Jumat di masjidnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ada lagi? Lapar ke Sylvian? Jadi kada mau bertakun. Orang kadang susah untuk bertakun. Harus lewat sini, lewat sana. Karena pengajian di tempatnya kededa. Ulun mencari permasalahan-permasalahan yang belum. Silakan, ada? Enggak ada? Nah, ini juga sering. Hukum siapa yang mendengar azan pada hari Jumat? Ya. Wajib sholat Jumat atas seluruh orang yang ada di daerah tersebut. Ya, meskipun dia tidak mendengar azan di sebuah daerah gitu. Tapi di daerah itu dikerjakan azan. Tapi kada sampai ke sana. Maka orang ini tetap tahu bahwa ini ada sholat Jumat di sini. Wajib dia untuk sholat Jumat. Paham ya? Kalau kita itu gimana caranya? Di Banjar, tapi ujung Banjar ada yang kedengaran azan. Nah, itu tetap wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena daerah itu mengerjakan sholat Jumat. Nah, dan itu ijma' ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.